Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam pendidikan, salam semangat untuk kemajuan generasi bangsa. Yang saya hormati Ibu Josephine Haryanja SAG MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Yovani Marcelina Samosir, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada di Kota Batam. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang sangat relevan dan penting bagi masa depan bangsa, yaitu tentang permasalahan dan solusi pendidikan di Indonesia. Saudara-saudari sekalian, pendidikan adalah pilar utama dalam membangun bangsa. Melalui pendidikan, semua negara dapat mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing secara global. Namun realitanya, pendidikan di Indonesia masih menghadapi tantangan yang sangat kompleks dan berlapis. Kita sering mendengar istilah pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Tapi bagaimana mungkin kita bisa mengubah dunia jika sistem pendidikan kita sendiri masih sakit? Mari kita lihat fakta di lapangan. Pertama, masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi profesional, bahkan mengajar tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Kedua, tingginya biaya pendidikan yang membuat banyak anak Indonesia yang tidak bisa melanjutkan bangku pendidikan. Ketiga, minimnya sarana dan prasarana pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil. Keempat, ketimpangan akses pendidikan di antara daerah-daerah. Dan yang paling ironisnya, lulusan pendidikan kita masih banyak yang tidak terserap dunia kerja karena kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan zaman. Saudara-saudari yang saya kasihi, oleh karena itu dibutuhkan dua jenis solusi. Solusi yang pertama ialah solusi sistemik. Negara harus hadir lebih kuat dalam urusan pendidikan. Pemerintah wajib menjamin bahwa setiap warga negara tanpa terkecuali bisa mengakses pendidikan yang berkualitas, gratis, dan merata. Dana pendidikan harus dikelola secara transparan dan tepat sasaran. Jangan sampai anggaran besar hanya menjadi angka tanpa dampak nyata. Solusi kedua yaitu solusi teknis. Kita harus meningkatkan kompetensi guru, menyusun kurikulum yang fleksibel dan adaptif, menyediakan sarana dan prasarana yang layak, serta menanamkan pendidikan karakter dan keterampilan hidup sejak dini. Pendidikan tidak boleh hanya mengandalkan hafalan dan ujian, tapi harus membentuk kepribadian yang utuh. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi, mari kita bangkit. Saya ingin mengajak rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia. Kita bukan hanya penerima manfaat pendidikan, kita adalah agen perubahan. Kita punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk ikut ambil bagian dalam memperbaiki sistem pendidikan yang rumpang saat ini. Jangan hanya sibuk mengejar IPK atau gelar, jadilah pemikir, pelaku, dan penggerak perubahan. Apa yang bisa kita lakukan? Pertama, bangun kesadaran kritis. Jangan terima begitu saja jika sistem yang tidak adil. Pertanyakan, analisis, dan sampaikan gagasan. Kedua, aktiflah dalam forum diskusi, organisasi, atau media yang bisa menyuarakan sistem pendidikan. Ketiga, mulailah dari hal kecil.
Bantu adik-adik di sekitar kita yang kesulitan belajar. Ajak teman membaca buku, buat komunitas belajar. Semua hal kecil itu berarti. Ingatlah, perubahan besar sering terlahir dari gerakan kecil yang konsisten. Pendidikan bukan hanya soal mengejar gelar, tetapi soal membentuk manusia seutuhnya. Manusia yang punya pikiran cerdas, hati yang peka, dan karakter yang kuat. Jika kita ingin Indonesia menjadi bangsa yang besar dan bermartabat, maka perbaikilah sistem pendidikannya hari ini. Saudara-saudari mahasiswa dan mahasiswi sekalian, mari kita suarakan dan perjuangkan pendidikan yang adil, merata, dan manusiawi. Salam pendidikan, salam perubahan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dwira Masisena Swadi dari semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Yosepin Haryanja, SAG, MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang saya banggakan, hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Indonesia bukan hanya sekedar kepulau-pulauan, tetapi Indonesia salah satu kesatuan dibentuk oleh ribuan budaya dari berbagai daerah. Kita memiliki lebih dari 17.000 pulau, 7.000 bahasa daerah, dan ratusan suku bangsa. Setiap daerah memiliki adat istiadat, kesenian, dan tradisi sendiri yang unik dan memikat. Keberagaman budaya ini adalah warisan yang sangat berharga. Bayangkan, di suatu negara kita bisa menemukan batik dari Jawa, tenun ikat dari NTT, ukiran khas Toraja, rumah adat Minangkabau, tarian saman dari Aceh, hingga reok Ponorogo dari Jawa Timur. Semua itu adalah kekayaan yang membuat bangsa lain kagum kepada kita. Namun, keberagaman ini juga menentukan tanggung jawab dari kita. Kita tidak boleh hanya bangga secara lisan, tetapi juga harus aktif melestarikan budaya lokal kita. Saat ini, banyak generasi muda yang lebih mengenal budaya asing dibandingkan budaya daerahnya sendiri. Ini adalah tantangan sekaligus panggilan bagi kita agar tidak melupakan jati diri bangsa. Teman-teman yang saya banggakan, budaya bukan hanya soal pakaian atau tarian tradisional, tetapi juga mencakup nilai-nilai seperti gotong royong, sopan santun, dan toleransi. Nilai-nilai ini adalah bagian dari budaya kita yang harus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari, terutama di era globalisasi dan media sosial seperti sekarang. Kita harus tetap membumi, tidak tergerus oleh arus budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa.
Mari kita jadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan pemisah. Jangan jadikan perbedaan suku, bangsa, atau agama sebagai alasan untuk saling menjauhi. Sebaliknya, jadikan itu sebagai alasan untuk saling mengenal dan menghargai. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting, mulai dengan hal sederhana, mencintai budaya daerah sendiri, mengikuti kegiatan kesenian, belajar sejarah lokal, dan tidak malu menunjukkan identitas budaya kita di ruang publik maupun di media sosial. Akhir kata, mari kita terus menjaga keberagaman budaya Indonesia sebagai kekayaan tak ternilai yang memperkuat persatuan dan menjadikan kita bangsa yang besar. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka. Selamat malam, salam pendidikan. Salam semangat untuk kemajuan generasi bangsa. Yang terhormat Ibu Josephine Harianja, SAG, MPD, selaku dosen pengampu, dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Tiurma Siringo, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persahabatan. Hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang sangat relevan dan penting bagi masa depan bangsa, yaitu tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Saudara-saudari, pendidikan merupakan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan serta mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan. Pendidikan merupakan suatu usaha membantu para peserta pendidik agar mereka dapat dalam mengerjakan tugasnya dengan mandiri dan melaksanakan tanggung jawabnya. Dengan demikian, pendidikan adalah segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan, perubahan, dan kondisi setiap manusia. Perubahan yang terjadi adalah pengembangan potensi anak didik, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia, di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pendidikan. Pendidikan sebagai gejala sekaligus upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dalam perkembangannya, adanya tuntutan, adanya pendidikan lebih baik, teratur untuk mengembangkan potensi manusia, sehingga muncul pemikiran teoritis tentang pendidikan. Sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia adalah cerminan dari perjalanan panjang bangsa menuju kemerdekaan dan pembangunan. Era kolonialisme Belanda adalah periode awal yang sangat mempengaruhi perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa tersebut, pendidikan di Indonesia lebih ditujukan pada golongan elit pribumi yang terbatas, sedangkan mayoritas masyarakat pribumi diberikan pendidikan yang terbatas. Latar belakang ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses dan kualitas pendidikan, yang menjadi tantangan utama yang dihadapi ketika Indonesia menjadi kemerdekaannya pada tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia yang baru terbentuk mengambil langkah-langkah penting dalam memajukan pendidikan sebagai salah satu prioritas nasional. Latar belakang historis ini
mencakup pendirian sekolah-sekolah dasar dan menengah di seluruh negeri, yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi semua warga. Upaya ini juga mencerminkan semangat untuk menghapuskan ketidaksetaraan pendidikan yang muncul dalam masa penjajahan. Selain itu, latar belakang sejarah ini juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai alat integrasi sosial dan budaya di Indonesia yang beragam. Pemerintah berusaha memasukkan unsur-unsur lokal dalam kurikulum sekolah serta menghormati keragaman budaya sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan persatuan nasional. Namun, seiring berjalannya jalan, sistem pendidikan Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan serius. Latar belakang data, perkotaan dan pedesaan dengan sekolah-sekolah di desa perkotaan cenderung memiliki lebih banyak fasilitas dan guru yang berkualitas. Kendala finansial juga tetap menjadi hambatan dalam perkembangan pendidikan, dengan kebutuhan akan perbaikan infrastruktur, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum yang relevan. Dalam era globalisasi saat ini, pendidikan di Indonesia harus terus beradaptasi dengan perubahan dunia yang semakin cepat. Pendidikan teknologi dan persaingan di pasar kerja global menuntut agar pendidikan mengikuti perkembangan tersebut. Oleh karena itu, pemahaman akan sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia membantu kita memahami tantangan dan peluang saat ini dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, mengatasi ketidaksetaraan, dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Sejarah ini juga mengingatkan kita pada pentingnya pendidikan sebagai salah satu fondasi utama pembangunan bangsa. Sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan seiring dengan berjalannya sejarah negara ini. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah hingga tinggi dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga negara. Namun, dalam pembahasan ini, kita akan menyoroti beberapa aspek yang penting dalam sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia. Pertama-tama, tata kelola pendidikan Indonesia melibatkan sebagai pemangku berkepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah-sekolah, guru dan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam penetapan kebijakan pendidikan, pembuatan kurikulum nasional, dan alokasi anggaran untuk sektor pendidikan. Pemerintah daerah juga memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Sekolah-sekolah sebagai unit pelaksanaan pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan kurikulum dan memastikan kualitas pengajaran. Guru sebagai ujung tombak sistem pendidikan berperan dalam proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Keterlibatan masyarakat, termasuk orang tua siswa, juga penting dalam mendukung pendidikan. Namun, kendala tata kelola pendidikan juga menjadi perhatian. Masalah birokrasi yang rumit, koordinasi yang kurang baik antara lembaga pendidikan, dan kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan adalah beberapa tantangan yang menghadapi sistem pendidikan di Indonesia. Selain itu, ketidaksetaraan pendidikan antar daerah perkotaan dan pedesaan serta pulau-pulau di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu diatasi. Selain itu, sistem pendidikan di Indonesia juga menghadapi perubahan yang cepat dalam mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Dalam era digital, ada upaya untuk memasukkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, yang diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas pendidikan
dan kualitas pengajaran. Namun, tantangan dalam menyediakan infrastruktur, teknologi yang memadai, dan pelatihan guru untuk memanfaatkan teknologi ini secara efektif juga perlu diperhatikan. Dalam rangka meningkatkan sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia, langkah-langkah reformasi terus dilakukan. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pengajaran, mengurangi ketidaksetaraan pendidikan, dan memodernisasi kurikulum. Dalam kesimpulan, sistem dan tata kelola pendidikan di Indonesia adalah topik yang kompleks dan terus berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Meskipun terdapat tantangan, terdapat juga komitmen yang kuat untuk terus memperbaiki sistem pendidikan demi menciptakan generasi yang kompeten dan berdaya saing dalam era globalisasi saat ini. Hadirin yang saya hormati, melalui pemahaman sejarah dan tantangan pendidikan di Indonesia, kita menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tentang proses belajar mengajar, tetapi juga tentang membentuk karakter bangsa dan juga membuka jalan kita menuju bersama-sama untuk menuju masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berperan aktif dalam mendukung kemajuan pendidikan di tanah air, baik sebagai pelajar, pendidik, maupun warga negara yang peduli. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi dorongan penting bagi kita semua untuk terus peduli dan berkontribusi dalam dunia pendidikan Indonesia. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Mario Yohanes Broto. Yang saya hormati Ibu Josephine Haryanja, SAG, MPD. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan tema pengaruh budaya asing terhadap gaya hidup remaja Indonesia. Teman-teman yang saya kasihi, kita hidup di era globalisasi. Dunia kini menjadi satu ruang besar tanpa sekat, di mana informasi tren budaya dan teknologi dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat lain hanya dalam hitungan detik. Kita bisa menyaksikan konser musik luar negeri secara langsung dari layar ponsel. Kita bisa mengikuti tren dari budaya barat, dan kita bisa menikmati makanan dari berbagai penjuru dunia tanpa harus meninggalkan tanah air. Globalisasi ini membawa dampak besar terhadap kehidupan, terutama bagi kalangan remaja yang merupakan kelompok usia paling terbuka terhadap perubahan dan paling aktif dalam menggunakan media sosial serta teknologi informasi. Namun, di balik derasnya arus budaya asing yang masuk ke Indonesia, timbul pertanyaan besar. Apakah budaya asing tersebut memberikan dampak yang positif atau justru menghancurkan identitas dan budaya bangsa kita sendiri? Teman-teman sekalian, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada banyak hal positif yang bisa kita ambil dari budaya asing.
Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, etos kerja dan kedisiplinan. Kita bisa belajar dari budaya Jepang tentang disiplin, tanggung jawab, dan rasa malu jika melakukan kesalahan. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Dari budaya Barat, kita bisa belajar tentang kebebasan berpendapat, berinovasi, dan berpikir kritis. Yang ketiga, kemajuan teknologi dan pendidikan. Budaya luar telah membuka wawasan remaja Indonesia tentang pentingnya pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penguasaan teknologi. Yang keempat, penghargaan terhadap waktu. Banyak budaya asing sangat menghargai waktu, dan ini bisa menjadi contoh bagi remaja Indonesia agar tidak bersikap santai dan menunda-nunda. Budaya asing bisa memotivasi kita untuk menjadi lebih maju. Akan tetapi, semua ini hanya akan bermanfaat jika disikapi secara bijak dan selektif. Namun teman-teman, tidak dapat kita pungkiri pula bahwa pengaruh budaya asing juga membawa dampak negatif, terutama terhadap gaya hidup remaja Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu: yang pertama, perubahan dalam cara berpakaian. Banyak remaja yang mulai meninggalkan cara berpakaian sopan dan menggantinya dengan gaya berpakaian yang kebarat-baratan, yang kadang tidak sesuai dengan norma sosial maupun budaya kita. Yang kedua, perilaku konsumtif dan hedonis. Budaya luar seringkali mengajarkan gaya hidup mewah, mengikuti tren, dan mengukur kebahagiaan dengan materi. Yang ketiga, menurunnya rasa nasionalisme. Remaja lebih mengenal artis luar negeri dibandingkan pahlawan nasional. Lebih bangga berbicara bahasa asing daripada bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, pola pikir kebebasan tanpa batas. Kebebasan yang diadopsi dari budaya Barat terkadang diartikan sebagai kebebasan tanpa tanggung jawab, yang pada akhirnya bisa menjerumuskan pada pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, dan krisis moral. Inilah yang menjadi tantangan besar bagi kita sebagai remaja. Kita harus mampu menyaring, bukan meniru secara membabi buta. Teman-teman, kita tidak bisa menghindari budaya asing, tapi kita bisa memilih, menyaring, dan mengadaptasi sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa kita. Kita harus menjadi remaja yang modern, tapi tidak kehilangan jati diri. Kritis terhadap budaya luar, namun tetap mencintai budaya sendiri. Terbuka terhadap perubahan, tetapi tetap berpegang pada norma dan nilai luhur bangsa. Bangsa yang besar bukanlah bangsa yang menutup diri dari dunia luar, tetapi bangsa yang mampu bertahan dengan identitasnya di tengah arus globalisasi. Untuk membentuk remaja yang kuat menghadapi pengaruh budaya asing, tidak bisa hanya dilakukan oleh individu semata. Kita memerlukan peran serta keluarga sebagai tempat pertama pendidikan moral dan budaya. Sekolah sebagai lembaga pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Pemerintah dalam mengatur regulasi
menyediakan ruang ekspresi budaya lokal, serta menjaga budaya Indonesia agar tetap lestari. Dan tentu saja, peran remaja sendiri yang paling penting untuk tetap bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, adat, dan nilai luhur. Akhir kata, saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak hanya menjadi pengikut budaya, tetapi menjadi pencipta peradaban. Mari kita jadikan budaya asing sebagai bahan belajar, bukan sebagai pedoman hidup. Mari kita tetap teguh pada akar budaya bangsa sambil melangkah maju menuju masa depan global. Jadilah remaja yang mampu berdiri di tengah dunia, tetapi tetap berpijak di tanah sendiri. Sekian, semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga jati diri bangsa di tengah derasnya pengaruh budaya asing. Terima kasih untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Josephine Haryanja, SAG MPD. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa dan hadirin sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk membahas satu isu penting bagi masa depan bangsa, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkenalkan, saya Teresa Jessica Febrita Floriani, mahasiswi dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Inklusif dan Berkelanjutan. Hadirin sekalian, pertumbuhan ekonomi bukan sekedar angka dalam laporan produk domestik bruto. Ia adalah cerminan dari bagaimana suatu negara mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, membuka lapangan pekerjaan, dan mengangkat derajat hidup masyarakat secara luas. Indonesia dalam 2 dekade terakhir telah menunjukkan ketahanan ekonomi yang luar biasa. Setelah terpuruk akibat krisis global dan hantaman pandemi COVID-19, ekonomi kita bangkit kembali. Tahun 2022, pertumbuhan mencapai 5,31%, dan tahun 2024 diproyeksikan tetap stabil di kisaran 5%. Ini adalah bukti bahwa fondasi ekonomi kita cukup kuat. Namun, kita tidak bisa terlena. Di balik angka-angka positif tersebut masih tersimpan tantangan besar, seperti ketimpangan antar wilayah, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, dan ancaman perubahan iklim. Maka dari itu, pembangunan ekonomi ke depan haruslah inklusif dan berkelanjutan. Saudara-saudari yang saya hormati, sektor-sektor unggulan seperti pertanian, manufaktur, pariwisata, pertambangan, dan ekonomi kreatif telah menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi kita. Sektor-sektor ini bukan hanya menghasilkan devisa, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun, kita tidak boleh hanya bergantung pada sektor tradisional. Saat ini, kita memasuki era transformasi digital dan transisi energi. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sektor baru seperti ekonomi hijau dan digital ekonomi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan mampu bersaing secara global. Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, peran pemerintah sangat vital. Kebijakan fiskal dan moneter harus diarahkan untuk mendukung investasi daerah, pengembangan SDM, serta pembangunan infrastruktur yang merata.
Sementara itu, kita sebagai generasi muda juga harus berkontribusi dengan semangat inovasi, kolaborasi, dan kerja keras. Generasi muda Indonesia yang akan menjadi tulang punggung bangsa dan pada masa keemasan 2045 perlu dibekali tidak hanya dengan pengetahuan, tetapi juga daya juang dan literasi digital yang mumpuni. Perluasan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis industri, serta dukungan terhadap startup lokal harus menjadi agenda strategis agar potensi demokrasi yang kita miliki benar-benar menjadi bonus, bukan beban. Kita juga harus menyadari bahwa di balik setiap capaian ekonomi terdapat realitas yang harus dihadapi dengan cermat dan jujur. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih menjadi masalah nyata. Wilayah timur Indonesia misalnya belum mendapatkan porsi infrastruktur dan akses pasar yang setara dengan wilayah barat. Begitu pula dengan ketergantungan kita yang masih tinggi terhadap ekspor komoditas mentah seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel, yang membuat perekonomian kita rentan terhadap gejolak pasar global. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan diverifikasi ekonomi yang serius, bukan hanya dalam wacana, tetapi juga dalam implementasi lintas sektor. Hadirin sekalian, menuju tahun 2045, Indonesia menargetkan menjadi salah satu dari 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Mimpi ini bukanlah hal mustahil. Kita memiliki bonus demografi, kekayaan alam, dan potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Tetapi semua itu harus diolah dengan bijak, adil, dan berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 bukan sekedar impian kosong, melainkan arah nyata yang membutuhkan sinergi atas pemerintah, sektor wisata, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat. Jika kita mampu mengelola bonus demografi dengan bijak, menguatkan ketahanan ekonomi melalui sektor hijau dan digital, serta pembangunan sistem kebijakan yang adaptif dan partisipatif, maka Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi juga tumbuh dengan adil, inklusif, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, mari kita generasi muda Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam panggung besar pembangunan ini, tetapi menjadi pelaku utama perubahan. Jangan takut untuk bermimpi besar dan melangkah lebih jauh. Jadilah bagian dari solusi apapun bidangmu, apapun latar belakangmu. Kontribusi kita semua sangat berarti. Mari kita buktikan bahwa generasi kita adalah generasi yang siap menghadapi tantangan, siap berinovasi, dan siap memimpin perubahan menuju masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Ingatlah, masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh kita sendiri. Maka, mari kita bergerak bersama, melangkah dengan optimisme, dan bekerja keras demi mewujudkan Indonesia Emas 2024 yang adil, maju, dan berkelanjutan. Akhir kata, mari kita bersinergi dalam membangun Indonesia yang maju secara ekonomi, merata dalam pembangunan, dan adil dalam kesejahteraan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam Indonesia Maju. Shalom untuk kita semua. Selamat malam para hadirin. Yang saya hormati Bu Dosen, Ibu Yosefin Harianja, SAG, MPD, teman-teman yang saya banggakan, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Daniel Dinatas bin Milala, mahasiswa SD Utara Persada. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan judul Peran Indonesia dan Masyarakatnya dalam mewujudkan perdamaian dunia. Hadirin yang saya hormati, perdamaian dunia adalah impian semua bangsa. Di tengah konflik yang terjadi,
di berbagai belahan dunia, baik karena perbedaan agama, ras, politik, maupun kepentingan kelompok. Perdamaian menjadi suatu yang sangat berharga dan semakin dibutuhkan. Indonesia sebagai negara yang berdaulat, merdeka, dan berlandaskan Pancasila memiliki tanggung jawab dan moral peran strategis dalam mewujudkan perdamaian dunia. Tidak hanya pemerintah, namun masyarakat Indonesia pun memiliki peran penting dalam menjaga dan menyuarakan nilai-nilai perdamaian. Sejak kemerdekaannya, Indonesia telah aktif dalam berbagai forum internasional. Kita bisa melihat sejarah bagaimana Presiden Soekarno menjadi penggagas Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, yang menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan dan lahirnya solidaritas bangsa-bangsa berkembang. Konferensi ini membawa pesan damai, solidaritas, dan kerjasama antar negara di tengah-tengah ketegangan perang dingin saat itu. Indonesia menunjukkan pada dunia bahwa negara berkembang pun mampu menjadi penengah di konflik global. Tidak berhenti di situ, Indonesia juga aktif mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal dengan PBB. Pasukan Garuda, nama untuk kontingen militer Indonesia, telah dikirim ke berbagai negara yang penuh dengan konflik seperti Kongo, Lebanon, Sudan, dan lainnya. Kehadiran mereka tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga membawa nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas global yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Hadirin sekalian, selain peran negara, masyarakat Indonesia juga memegang peran penting dalam menyuarakan dan membentuk budaya damai. Bangsa Indonesia dikenal dengan semangat gotong royong, toleransi antarumat beragama, dan nilai-nilai kearifan lokal yang mendorong perdamaian. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat kita diajarkan untuk saling menghormati perbedaan dan mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kita juga bisa melihat kontribusi masyarakat sipil dalam upaya perdamaian global, misalnya melalui LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi keagamaan, komunitas pemuda, hingga individu-individu yang aktif mengedukasi dan menyuarakan perdamaian melalui media sosial. Banyak anak muda Indonesia yang menjadi duta perdamaian, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ini adalah bukti bahwa perdamaian tidak hanya dibangun oleh diplomasi negara, tetapi juga oleh kesadaran kolektif dari masyarakatnya. Namun, perlu kita sadari bahwa tantangan dalam mewujudkan perdamaian semakin kompleks. Era digital yang kita hadapi sekarang membawa informasi tanpa batas, namun juga memunculkan potensi perpecahan jika tidak disikapi dengan bijak. Ujaran kebencian, hoaks, dan intoleransi kerap kali muncul dan mengancam keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat khususnya generasi muda sebagai masyarakat global menjadi sangat penting dalam menjaga ruang digital yang sehat dan damai. Hadirin yang saya banggakan, sebagai warga negara Indonesia, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik bangsa dan menyuarakan perdamaian, dimulai dari lingkungan sekitar. Kita bisa memulai dari hal-hal yang sederhana, seperti menghargai perbedaan, menyelesaikan konflik dengan dialog, tidak menyebarkan kebencian, serta aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Jika hal-hal kecil ini dilakukan secara konsisten oleh jutaan rakyat Indonesia, maka tiap kontribusi kita terhadap perdamaian dunia akan semakin besar. Indonesia tidak hanya memiliki posisi strategis di peta dunia, tapi juga memiliki kekayaan, budaya, dan nilai-nilai yang luhur menjadi contoh bagi dunia. Kita bisa menjadi jembatan bagi perbedaan, penghubung antara timur dan barat, serta suara dari dunia yang mendambakan keadilan dan kemanusiaan. Hadirin yang saya muliakan, untuk penutup, marilah kita tanamkan dalam hati dan tindakan kita semangat untuk terus menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari kita terus mendukung upaya pemerintah dalam diplomasi perdamaian
sekaligus memperkuat peran kita sebagai masyarakat negara dan masyarakat global yang mencintai harmonis dan toleransi. Karena perdamaian dunia tidak akan tercipta tanpa adanya perdamaian dari dalam diri kita, dari lingkungan kita, dan dari bangsa kita sendiri. Seperti yang dikatakan Presiden pertama Indonesia Soekarno, perdamaian dunia tidak dapat dipelihara tanpa usaha bersama, yang sampai hari ini masih sangat relevan. Mari kita wujudkan bersama untuk Indonesia dan untuk dunia. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Selamat malam.